Yang pertama dasarnya adalah mengenal Allah dengan benar. benar. Kalau kita mau bertumbuh dengan iman yang dikatakan iman yang radikal. Ya, Iman itu tak terbendung. Iman yang radikal bukan yang ekstrim tadi, ya. tapi bagaimana mempercayai Tuhan total berdasarkan kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Dimulai dengan sebuah tekad, sebuah Oke. komitmen. Nah, makanya dikatakan berbahagialah orang yang haus dan lapar Tuhan, akan Tuhan. Tuhan. Jadi haus dan lapar. Jadi kita punya jiwa, punya kerinduan, haus dan lapar. Kata-kata hari ini Om Yadi untuk teman-teman di luar sana. Ya, oke. Jadi gini, kata-kata saya begini. Iman bukan tentang seberapa besar masalah kita, Ya, tetapi seberapa besar Tuhan yang kita percayai. Oke, rekan-rekan, saya pertama mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Dan di tahun baru ini kita langsung memasuki sebuah tema yang sangat menantang tentunya. Dan ini bicara tentang iman, ya. Dan saya berharap melalui tema-tema ini semua rekan-rekan dari Beyond juga mengalami pertumbuhan dalam pengiringannya kepada Tuhan, terlebih imannya bertumbuh karena akan mendasari perjalanan sepanjang tahun 2026. ya. Nah, kalau ditanya apa itu radical faith, ini penting dan perlu saya menjelaskannya. Ya, kita mulai dulu dari apa itu iman. Ya. Menurut Ibrani 11 ayat 1, di situ dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita Iman. lihat. Ya. Ya. Nah, jadi bicara tentang dasar ini berarti fondasi. Ya. Ya, fondasi yang harus mendasari setiap belief system yang ada dalam diri kita, ya sistem kepercayaan kita. Nah, itu dasarnya. Ya, iman itu bukan perasaan. Oke, lalu kemudian juga iman bukan optimisme yang kosong. Nah, Oke. lalu kemudian iman adalah pijakan yang kokoh. Kalau ditinjau dari iman adalah dasar. Oke. Nah, lalu kemudian yang kedua itu dikatakan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini bicara tentang iman membuat yang tidak kelihatan itu bisa menjadi nyata. Saya kasih contoh Oke. dulu, angin itu tidak kelihatan, Ya, tapi dampaknya bisa dirasakan. rasakan. Ya. Nah, demikian juga iman kepada yang iman bagi setiap kita tidak kelihatan itu iman, tapi dampaknya bagi tingkah laku, bagi perbuatan, bagi segala aktivitas itu bisa dilihat. Ini orang ini punya iman atau tidak punya iman. Oke. Karena itu iman di sini sangat penting dan kita mengangkat tema yang pertama adalah iman. Tapi bukannya sekedar iman, tapi yang kita angkat adalah iman yang radikal. Nah, apa ini pengertian iman yang radikal? Ya. Kan begitu. Sekarang kan yang kita perlu gali adalah, nah radikal bukan berarti ekstrim. Oke. Ya, lalu kemudian tanpa hikmat, tetapi kembali kepada akar iman yang murni dan total kepada Allah. Oke. Oke ya, jadi bukan sesuatu yang ekstrim, Ya. tapi sistem keyakinan, kepercayaan yang kembali kepada dasar kebenaran yang alkitabiah. Itu dasarnya semua firman Tuhan. Dan kita berharap rekan-rekan muda itu juga memahami akan hal ini. Karena ada kadangkala pandangannya salah. Sampai ada orang mengatakan bahwa ini ekstrim banget. Terus kemudian ini fanatik banget. Ya. Kayak begitu. Padahal kita mengajar bukan untuk kita fanatik, menyalah-nyalahkan yang lain, menganggap diri yang paling hebat. Bukan. Ya.
Tapi kita harus punya dasar yang kuat, pijakan yang kuat, dan tidak ekstrim tanpa hikmat, melainkan kembali kepada akar iman yang murni dan total kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan radical faith. Seperti itu. Oke, berarti kalau misalnya ini yang saya tangkap ya Om dari penjelasan Om Yadi, itu berarti radical faith ini bukan yang pada umumnya dikaitkan dengan yang ekstrim gitu ya, terus bukan menyalah-nyalahkan yang lain, tapi tentunya dengan hikmat juga yang dasarnya adalah firman Tuhan itu sendiri. Betul. Nah, itu menarik banget sih Om. Nah, kalau di teman-teman muda ini gitu ya Om, kan kadang ada nih, misalnya, oh mau radikal nih, mau membentuk, mau komitmen, mau radical faith, tapi gimana ya Om caranya? Karena kan kadang ada yang semangatnya semangat di awal doang, jadi api rohaninya sesaat aja gitu, tapi setelah itu nggak ada lagi atau biasa lagi. Gimana sih Om cara mempertahankan dan tentunya agar teman-teman muda juga gitu ya bisa komitmen saat mereka bilang oke, saya mau radikal dalam Tuhan, dan tentunya radikalnya yang arahnya tepat gitu, bukan yang kayak tadi Om jelaskan gitu, bukan yang ekstrim gitu. Nah itu gimana sih Om? Ya. Jadi begini, kan dikatakan tadi iman adalah dasar. Dasar ya. Betul ya. Itu pondasi yang sangat penting. Oke. Nah, lalu kemudian kalau dibilang iman adalah dasar, pertanyaannya iman itu datangnya dari mana? Nah, jadi untuk kita memiliki iman, tentu kita harus memahami sumber iman itu sendiri dari mana. Nah, Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, berarti di situ orang yang mau memiliki iman sampai pada level iman yang sangat luar biasa, dan bagaimana juga bisa mempertahankan imannya, bagaimana tetap komitmen, tidak tergoyahkan oleh badai topan, tantangan dan rintangan, maka akarnya harus kembali kepada firman. Nah, salah satu firman yang membuat saya juga mengarahkan untuk memiliki iman yang kokoh, tangguh, adalah seperti yang dikatakan dalam kitab Efesus. Efesus pasal 1 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18 atau 19. Saya baca boleh ya? Boleh Pak. Ya, kan kita harus ada dasarnya. Tentu ya. Nah, jadi di sini Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus 1 ayat yang ke-15, judulnya aja doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Oke ya. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu di dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, dari sini, Michael, kita bisa belajar nih. Ada beberapa poin tentunya, nanti saya akan lanjutkan. Jadi, akar iman itu ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Setiap orang yang dengar firman pasti akan timbul iman. Nah, dan iman ini akan bertolak nanti dari iman kepada iman, sebagaimana dikatakan dalam Roma 1 ayat 16, Injil adalah kekuatan Allah, ya, yang membawa kehidupan kita bertolak dari iman kepada iman. Oke ya, jadi ternyata iman aja ada tingkatannya. Imannya itu dari ketika kita mendengar firman yang ini, mungkin kita baru pada level ini. Tapi semakin kita bertumbuh dalam firman, bisa sampai kepada level iman yang radikal, level iman yang luar biasa. Nah, nanti saya kasih contoh-contoh tentang hal itu. Yang pertama, dasarnya adalah mengenal Allah dengan benar. Kalau kita mau bertumbuh dengan iman yang dikatakan iman yang radikal, mengenal Allah. Nah,
Saya dulu belajar teologi, Heeh. ketika sekolah disuruh ada PR, jadi Oke. dikasih PR sama Nah, dosen ya. nah, Nah, suruh mencari Yesus menyatakan diri dalam perjanjian lama, contoh ya, heeh. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu sebagai apa? Contoh gitu. Oh, Nah, padahal oke. Yesusnya kan lahirnya kan di perjanjian baru kan. Iya, betul. Tapi sebelum di perjanjian baru menjadi bayi Yesus, Mhm. menjadi Yesus yang tersalibkan, apakah di perjanjian lama sudah ada? Ya sudah. Kan memang keberadaannya kan juga kekal. Iya, Nah, betul. di situ dia menyatakan sebagai apa? Ini contoh sebagai jembatan untuk kita mengenal Tuhan Iya, tadi iya. ya. Nah, kalau dalam Kejadian, yang menciptakan langit dan bumi, ya, yang menciptakan segala sesuatu itu ada Hmm. siapa? Alkitab katakan Tuhan Firman. berfirman. Oh, Jadi yang menciptakan itu kan firman, iya, betul ya? Pada mulanya adalah firman. firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, dalam perjanjian lama pun Yesus sudah kelihatan sebagai sang firman. Oke, Nah, dalam Keluaran, Kristus tampil sebagai apa? Kristus tampil sebagai pembebas. Nah, tipologinya ada dalam pribadi Musa yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir Hmm. dan lepas menuju ke tanah perjanjian. Iya. Nah, dalam kehidupan kita itu sebenarnya sedang berbicara Kristus juga pembebas, membebaskan orang dari dosa, oke, Iya. dan menuju kepada kemaksimalan apa yang menjadi janjinya Tuhan. Kalau orang Israel pergi ke Holy Land, pergi ke Promised Land, Iya. kalau kita, Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Melalui aku. Nah, dua contoh itu kita lihat ya. Nah, mengenal Tuhan yang seperti itulah sehingga kita nanti memiliki sebuah keyakinan, memiliki sebuah iman yang akhirnya iman itu tak terbendung. Iman yang radikal, bukan yang ekstrim tadi, Iya. tapi bagaimana mempercayai Tuhan total berdasarkan kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Coba lihat di dalam Keluaran, itu Tuhan membebaskan Iya. Israel dengan Iya. apa? 10 tulah. Iya. Wah, itu dahsyatnya luar biasa. Mm. Nah, semakin ke sini, kalau kamu semakin mengenal Tuhan, mengenal Allah, mengenal Kristus dengan benar, Iya. dengan sungguh-sungguh, imanmu pasti akan menjadi iman yang sangat luar biasa. Begitu. Salah satu Itu dasar salah satu. daripada pengenalan akan Tuhan itu yang membawa kita kepada iman yang radikal. Contoh orang yang radikal sama Tuhan juga Sadrak, Mesak, Abednego. Bicara anak muda, Iya. betul kan? Nah, dia mau dimasukkan kemana itu? Ke dalam perapian. 7 kali lipat panasnya. Mereka berkata apa? Kalau kami harus mati, tidak apa-apa. Tapi satu hal yang Tuanku perlu tahu, sekali-kali kami tidak akan menyangkal Tuhan Israel, Tuhan yang kami percayai. Betul ya? Nah, imannya ini membuat sorga turun tangan hingga mengirimkan di lautan api itu ada seperti seorang anak manusia tapi bersinar di situ. Nah, itulah kerja kuasa iman. Bahkan orang yang punya iman yang radikal, kita bisa melihat sorga campur tangan dengan mengirimkan malaikatnya menyelamatkan anak-anak muda tadi. Nah, itu salah satu ya. Makanya Paulus berdoa agar mengenal Allah dengan benar. Dengan kita semakin mengenal Allah, semakin iman kita akan menjadi iman yang kokoh. Bahkan bisa dikatakan nanti radical faith itu betul-betul ada dalam kehidupan kita. Kayak begitu, mereka. Itu luar biasa sekali ya Om. Ya. Jadi tadi satu poin yang kalau aku boleh rephrase lagi gitu ya. Berarti memang ya pengenalan akan Tuhannya ya dari firman Tuhan dari itu sendiri. Betul. Dan kalau tadi kan salah satu contoh yang Om kasih gitu ya, yang dari experience-nya Om adalah dengan kalau itu ya istilahnya waktu di kuliah teologi itu dikasih PR gitu ya. Betul. Nah, tapi menarik banget ya Om, maksudnya ternyata
pengenalan akan Tuhan itu yang selama ini kita tahu kan mungkin ya cuma dari perjanjian baru Iya. gitu, tapi ternyata dari sebelumnya udah ada yang itu adalah yang kaitannya tadi dengan firman, dengan Iya, kita mengenal iya. Tuhan melalui firman gitu ya. Betul. Berarti kalau misalnya ini Om, maksudnya contoh gampang nih Om, berarti buat teman-teman muda nih Ya, penting juga ya untuk baca Alkitab tuh ya. itu dia. Betul. Kan selama ini sering kelengkap apa sering lupa gitu ya, mungkin berasanya mengenalnya dari yang diajarin mungkin di sekolah minggu Betul, gitu betul. ya. Buat teman-teman semua, Ya. buat viewer semua, Ya. Alkitabnya jangan dianggurin di rumah, Benar. jangan dijadiin tatakan bobo. Iya, betul. Betul sekali. Iya. Kalau tadi kan contohnya gitu ya Om. Nah, kalau mendengar radical faith gitu ya Om, kadang kan tadi salah satu contoh simpelnya ia mengenal melalui firman Tuhan sebenarnya. Ya. Tapi gimana sih Om biar teman-teman muda ini gitu ya punya gitu loh, biar mereka mungkin langkah apa yang harus dilakukan biar mereka tuh berani memulai, karena kan kadang udah mau mulai Ya. mungkin dari lingkungannya, mungkin dari pertemanannya, Betul. kadang tuh kayak lebay lo, anak gereja banget lo, suka dikatain kayak gitu kan kadang-kadang. Gimana sih Om maksudnya biar kita tuh di tengah yang tadi itu bahasanya di tengah goncangan itu kita tuh berani memulai, paling nggak untuk diri kita dulu deh. Ya, betul sekali. Gimana tuh Om caranya? Nah, begini, kalau saya hidup ini kita harus pahami, hidup ini kan proses, ya. Tidak ada hal yang instan. Kalau dengan Tuhan ya dalam proses tadi ya. Yang instan biasanya mie instan, dan rusaknya juga bisa cepat instan. Ya. Nah, terus kemudian juga bagaimana memulai. Salah satu dasar tadi kita sudah sebutkan, untuk kita bisa memiliki iman, dasarnya adalah firman Tuhan. Dan bagaimana bisa mengerti firman Tuhan, ya tentu kita harus baca firman. Nah, memang untuk memulai yang itu, kita harus berperang, melawan diri sendiri. Ya, kadang kita harus melawan kemalasan kita. Lalu kemudian juga kadangkala kita baca tapi ya asal sekedar baca dan sebagainya. Nah, tentu ini harus dimulai dengan sebuah tekad, sebuah komitmen. Nah, makanya dikatakan berbahagialah orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Jadi haus dan lapar. Jadi kita punya jiwa, punya kerinduan, haus dan lapar. Gini, saya ketika udah mulai belajar firman, saya yakin betul, saya meyakini bahwa setiap firman di dalamnya kan ada janji-janji Tuhan. Dan saya punya keyakinan bahwa janji Tuhan ya dan amin. Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Nah, dengan pemahaman-pemahaman seperti itu membuat saya untuk bertekad. Yang pertama ini tekad ini untuk kita bisa masuk ke dalam dimensi bagaimana kita mengalami Tuhan, bagaimana kita mengalami campur tangan Tuhan, bagaimana iman kita terus bertumbuh, bahkan semakin kita bisa tahu kuasa yang dahsyat yang Tuhan berikan itu nyata dari tekad kita, dari sejak awal kita membangun diri kita, membangun keyakinan kita, membangun iman kita. Nah, yang kedua, jangan takut ada orang tendensi ke kita lihat sesuatu yang diolok lah, lalu kemudian itu akhirnya memperlemah kita. Enggak, jangan kalah dengan itu, karena hidup kita yang ngerasain kan kita, damai sejahtera kita kan kita yang ngerasain. Betul kan? Kesusahan kita yang ngerasain. Orang hanya bisa nonton doang. Paling hanya kasihan. Betul kan? Nah, gara-gara itulah saya bertekad untuk tetap terus menggali dan terus belajar. Dan ternyata memang sebagaimana Alkitab katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketika kita memberikan kesempatan Tuhan bekerja, memberikan kesempatan firman Tuhan memenuhi hati pikiran kita, damai sejahtera,
Beda dengan hanya kita mikir dunia ini saja, yang sebentar berubah, yang Iya, nggak menentu, hingga akhirnya membuat prediksi, membuat asumsi iya, juga nggak iya, menentu, hingga kadang kehilangan damai sejahtera. ya, Nah, jadi mulai aja dengan tekad dan tidak takut orang mau berkata apa. Karena bukan orang itu yang merasakan ya, kehidupan kita, yang merasakan nikmatnya, merasakan susah sukanya, ya kan kita. betul. Nah, ketika kita mengalami Tuhan, itu jauh lebih hebat ketimbang kita hanya mendengarkan kata-kata yang melemahkan kita. Kuncinya itu, tekad, jangan takut, dan komitmen. Carilah Tuhan, maka dia mau selama dia berkenan untuk ditemui, ya, dan berserulah kepadanya, dia akan membuka jalan. Itu iya dan amin. Kayak gitu, Michael. Luar biasa banget ya. Tuh ya teman-teman, kalau yang baru mau mulai, Ya. jangan takut. Amin. Yang penting tekadnya dulu, komitmen, Iya. terus gak usah pusing apa kata orang gitu ya Om. Benar, benar. Gitu. Jadi memang penting sekali dan gak harus nunggu entar-entar. Iya. Nggak harus mulai Jangan tunda kalau boleh, ya kalau bisa. Oke. Bertekad aja, mungkin pelan, tapi tekad itu ya, ada istilah mengatakan apa itu, slowly but sure. Ya nggak apa-apa, yang penting jalanin aja. Nanti ada kenikmatan tersendiri, ada pengalaman-pengalaman, Iya. tapi konsisten jalankan itu. Gitu. Dan memang kalau memang sudah di dalam Tuhan itu, untuk tiap orang nggak bisa disamain juga sih Iya, Om. Pasti akan tiap orang ada pengalaman personalnya, pengalaman pribadinya gitu ya. Kalau udah nyemplung dan emang udah benar-benar mau mengenal Tuhan gitu, mau komitmen untuk Tuhan gitu. Iya. Oke. Luar biasa banget teman-teman. Jadi dari sini bisa banyak banget poin-poin pentingnya gitu ya, dari awal kita paham radical faith itu kayak gimana. Bukan cuman tadi aku suka banget yang Om bilang di awal, enggak cuman optimis doang. Iya. Enggak cuman optimis kosong, tapi kita benar-benar mengenal gitu, mengenal Tuhan. Kita tahu apa yang mau kita tuju gitu, kemana. Iya. Tadi kan udah banyak banget tuh ya Om. Dan Om juga udah kasih contoh tuh tadi Om ya, di Sadrak, Mesak, Abednego, anak-anak muda. Betul. Jadi buat teman-teman muda, nggak harus nunggu entar dulu, nggak harus nunggu berumur dulu. Iya. Bisa mulai dari sekarang. Itu dia. Setuju. Kan udah banyak banget nih Om. Iya. Mungkin last but not least nih Om. Ya. Ada pesan nggak nih Om buat teman-teman muda di luar sana nih yang mungkin juga lagi mungkin lagi membangun keimanannya, membangun keintimannya dengan Tuhan, atau mungkin juga lagi menghadapi, mungkin ada badai-badai tersendiri gitu ya. Ada kata-kata hari ini Om Yadi untuk teman-teman di luar sana. Ya, oke. Jadi gini, kata-kata saya begini, iman bukan tentang seberapa besar masalah kita, Ya. tetapi seberapa besar Tuhan yang kita percayai. Saya ulangi ya. Iya. Karena kamu bertanya mungkin mereka yang sedang bergumul, sedang menghadapi problem, tantangan, sedang struggle, intinya kayak begitu ya. Saya jawab begini, iman bukan tentang seberapa besar masalah kita, tetapi seberapa besar Tuhan yang kita percaya. Jadi banyak orang hidupnya akhirnya jadi berantakan karena menempatkan masalah lebih besar daripada kuasa Tuhan yang dipercaya. Sekarang harus dibalik. Iman yang benar adalah bukan menempatkan masalah lebih besar, tetapi menempatkan Tuhan yang kita sembah lebih besar dan sanggup mengatasi segala gejolak problematika yang kita hadapi. Nah, yang kedua, iman yang radikal berkata begini, aku percaya bukan karena aku melihat, tetapi karena aku mengenal Dia yang
berjanji. Nah, bisa dicerna ya? Bisa. Bisa ya. Bisa. Jadi makanya tadi saya katakan mengenal Tuhan dengan benar itu adalah tumpuan, pijakan, acuan untuk kita melangkah dari iman kepada iman dengan dasar firman Tuhan yang kokoh. Seperti itu, Michael. Luar biasa sekali. Tadi suka banget yang kata Om Yadi itu, bahwa kita harus menempatkan Tuhan lebih besar daripada masalah yang kita Siap. hadapi. Betul. Keren banget. Aku jadi inget ini sih Om, yang apa? Masalah sehari cukup lah untuk sehari. Nah, Mungkin ke situ juga gitu ya Iya. kaitannya. Dan kalau sekarang itu kan banyak yang apa, mungkin teman-teman muda, aduh cemas nih, aduh anxiety ini dan sebagainya. Ya teman-teman, kita harus tempatkan Tuhan lebih besar Iya. daripada masalah yang kita hadapi. betul. Karena mau gimana pun masalah yang kita hadapi, itu Tuhan yang kita percaya itu lebih besar daripada Amin. masalah yang kita hadapi gitu ya. Dan Amin. kita harus percaya sama janji Tuhan bahwa Dia memberi satu, mungkin kita dihadapkan dengan satu hal gitu yang mungkin masalah atau apa, tapi kita harus percaya dengan janjinya Tuhan bahwa itu dikasih ke kita bukan apa ya, bukan tujuannya ya dikasih aja gitu kali ya Om, Betul, tapi lebih ke apa, karena Tuhan tahu bahwa kita bisa menghadapi itu. Dan Benar. tujuannya tadi adalah agar kita bisa dari iman menuju ke iman. Iman. Makasih banget Om, hari ini Ya. so many points yang benar-benar daging banget. Dan aku pribadi juga kembali diingatkan gitu ya tentang iman ini. Ya. Enggak cuman apa ya, enggak cuman yakin doang, enggak cuman sekedar mungkin mangap gitu ya, kayak iya saya percaya, tapi juga dihidupi Ya. gitu loh. Benar. Ini keren banget. So maybe that's all for today. Thank you banget Om Yadi buat Thank you sharingnya. Selamat ya. Jangan kaget atau jangan kapok untuk diminta kalau misalnya ada teman-teman. Oke. Makasih Om. Tuhan memberkati. Go beyond your limits. Stay chill. Only on Beyond Chill and Cast.